Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem ekskresi pada manusia. Anak-anak, perhatikan ketiga gambar ini ya. Di sini ada gambar orang yang sedang bernafas di depan cermin. Kemudian ada juga orang yang sedang minum. Kemudian ada gambar orang yang sedang berlari. Nah, ketika kalian bernafas di depan cermin, maka ternyata cermin itu akan menjadi berembun. Nah, berarti hasil pernapasan itu menghasilkan H2O atau uap air. Kemudian pada saat kalian minum, maka nanti kalian akan mengeluarkan urin. Dan pada saat kalian berlari, maka kalian akan menghasilkan keringat. Nah, ketiga kegiatan ini tadi merupakan sistem pengeluaran atau proses ekskresi. Nah, proses ekskresi itu apa? Ekskresi itu adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak lagi dibutuhkan. Jadi keringat, H2O, karbon dioksida, urea, atau urin itu merupakan hasil dari ekskresi. Nah, selain ekskresi, sistem pengeluaran dalam tubuh itu ada juga sekresi dan defekasi. Sekresi itu adalah proses pengeluaran zat hasil metabolisme. Nah, contohnya adalah enzim dan hormon. Kemudian, defekasi adalah proses pengeluaran zat sisa pencernaan makanan yang tidak diserap oleh usus. Nah, contoh defekasi adalah feses. Organ ekskresi manusia itu ada 4 ya anak-anak. Yang pertama, ginjal, kemudian paru-paru, hati, dan kulit. Nah, ginjal itu mengekskresikan urin. Paru-paru mengekskresikan uap air. Hati mengekskresikan bilirubin atau zat warna empedu. Kulit mengekskresikan keringat. Kita ke struktur dan fungsi ginjal. Nah, anak-anak, ginjal manusia itu terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, tepatnya pada rongga perut bagian belakang. Nah, bentuknya seperti kacang merah. Fungsi ginjal itu adalah menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Dan juga berfungsi mengeluarkan zat sisa berupa urin. Nah, urin dia mengandung racun, garam berlebih, dan urea, maka dia harus dikeluarkan. Kayak gitu. Nah, anak-anak, ginjal kalau misalkan dibelah, maka dalamnya itu bentuknya seperti ini. Nah, ginjal ini dia terdiri dari 3 bagian penting. Yang pertama adalah korteks atau kulit ginjal. Ini kulit ginjal, bagian terluar dari ginjal. Kemudian medula atau sumsum ginjal, bagian dalam dari ginjal, dan juga pelvis atau rongga ginjal. Nah, ada juga ureter. Ureter ini dia fungsinya nanti adalah mengalirkan urin sesungguhnya ke kandung kemih. Nah, siapa yang melakukan penyaringan darah di dalam ginjal? Yang melakukan penyaringan darah di dalam ginjal itu adalah nefron. Dan nefron dia terletak pada bagian korteks dan medula ya. Jadi bagian korteks dan medula ini dia terdapat banyak sekali nefron. Nah, nefron bentuknya seperti apa? Nefron itu kalau digambarkan seperti ini bentuknya. Dan jumlah nefron di dalam ginjal itu banyak sekali, ada jutaan seperti itu ya.
Nah, selanjutnya, bagian nefron itu terdiri dari dua ya anak-anak, yaitu badan Malpighi dan saluran-saluran atau tubulus. Badan Malpighi dia dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu kapsula Bowman, jadi yang melengkung ini adalah kapsula Bowman dan isinya ini adalah glomerulus. Kemudian tubulus dia tersusun dari tubulus proximal, jadi ini tubulus proximal. Kemudian lengkung Henle, namanya juga lengkung Henle, maka bentuknya itu melengkung. Dan juga tubulus distal. Lalu bagaimana proses pembentukan urin? Nah, proses pembentukan urin ini ada 3 tahapan ya anak-anak, filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Apa itu filtrasi? Filtrasi itu adalah tahap pertama penyaringan darah di dalam ginjal. Nah, dia terjadi pada glomerulus. Dia terjadi pada glomerulus dan menghasilkan urin primer. Terjadi pada glomerulus dan menghasilkan urin primer. Nah, urin primer ini akan disalurkan di kapsula Bowman, ditampung di kapsula Bowman. Kemudian akan dialirkan ke tubulus proximal hingga lengkung Henle. Nah, setelah filtrasi, proses kedua yaitu reabsorpsi. Apa itu reabsorpsi? Reabsorpsi itu adalah penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Jadi pada urin primer itu masih mengandung glukosa, asam amino, natrium yang itu masih dibutuhkan oleh tubuh, maka diserap kembali di bagian tubulus proximal. Nah, hasil dari reabsorpsi di tubulus proximal itu menghasilkan urin sekunder. Urin sekunder kemudian dialirkan ke tubulus distal. Dan terjadilah proses augmentasi. Nah, augmentasi itu apa? Augmentasi itu adalah penambahan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Dan jadilah urin sesungguhnya. Nah, jadi proses pembentukan urin itu pertama-tama darah masuk ke dalam ginjal, disaring oleh ginjal di bagian korteks dan medula, yaitu pada bagian nefron, kemudian menghasilkan urin yang kemudian ditampung di pelvis dan dialirkan melalui ureter menuju kandung kemih. Pada saat urin itu sudah penuh di kandung kemih, maka tubuh atau kita akan merasakan HIV ya, hasrat ingin pipis, kayak gitu. Kemudian keluarlah melalui saluran uretra. Jadi jangan kebalik. Yang atas itu ureter, yang bawah uretra. Nah, sekian ya penjelasan dari Bu Eti, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.